Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinda Willa Karismayok. Saya dari SMP Islam Thoriqul Huda. Saya merupakan mahasiswa UNESA PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. PPL siklus pertama. Saya membawakan materi tentang tari tradisional yang bertujuan yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi tari tradisional. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri tari tradisional. Ketiga, peserta didik mampu mengemukakan tari tradisional, ciri tari tradisional, serta fungsi tari tradisional. Adapun videonya yaitu sebagai berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, sebelum pelajaran Bu Dinda mulai, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Silakan Devano dipimpin doanya. Ya Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Devano. Sebelum dimulai pelajarannya juga, Bu Dinda akan mengatur terlebih dahulu ya anak-anak. Binti, Dirbu. Hidayah, Dirbu, Diana, Dirbu, Pia, Dirbu, Herlina, Dirbu, Adelia, Dirbu, Nabila, Dirbu, Faisal, Dirbu, Devano, Dirbu, Ferry, Alvan, Yopi. Oke, alhamdulillah lengkap ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, seni budaya Bersama Bu Dinda bergembira. lagi-lagi Bersama Bu Dinda bergembira. tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Bagus sekali, terima kasih anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, seperti biasa, Bunda akan melakukan apa itu tentang tari. Tapi untuk sekarang materinya yaitu tentang tari tradisional. Ada yang tahu nggak apa itu tari tradisional? Saya Bu, Apa? tari Diana? yang turun-temurun. Bagus. Ada lagi mungkin? Ada yang bisa? Nggak ada ya? Ya udah. Mari kita simak materi yang ada di PowerPoint Bu Dinda. Silakan dilihat anak-anak. Ini tentang apa? Tari Tradisional. Tari tradisional. Tujuannya nanti kita akan apa? Nah ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, satu, kita bisa mengidentifikasi pengertian tari tradisional. Kedua, menjelaskan ciri-ciri tari tradisional. Yang ketiga, mengemukakan pengertian tari tradisional. Ciri tari tradisional. Nah, pada pagi hari ini sebelum Bu Dinda melakukan pembelajaran seperti biasa, Bu Dinda akan melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Nah, kelompok 1 itu bentar. Nanti langsung pindah gitu ya. Kelompok 1 ada bentar, ini kelompok 2, ini kelompok penyanyi. Ada Binti, Hidayah, Devano, Via. Langsung bentuk kelompok ya nak, langsung bergerumbul. Nah, pelan-pelan. Ini langsung Dinda bagi bagian warna sama LKPD-nya. Nanti tugasnya dilihat di sini ya, tapi tunggu apa-apa dari Dinda. Kelompok 2 itu nanti ada Adelia. Tari Ramasinta ini merupakan juga tari tradisional tapi yang ada di Jawa Tengah. Nah, kenapa Bu kok tari Ramasinta? Ya ini adalah sebuah tari tradisional. Beda lagi nanti kalau tari-tari yang lainnya. Kalau ini tentang tari Ramasinta, tentang tari tradisional. Yang kedua ini contohnya dari tari Gambyong. Dari mana kira-kira ini? Jawa Tengah, bagus. Yang ketiga ini tari Saman. Dari Aceh. Nah, itu merupakan tari tradisional yang kira-kira ada di Indonesia. Memang dari Indonesia, ini adalah tari yang ada di Indonesia. Kemudian kita langsung masuk ke bagian apa ciri-ciri tari tradisional. Mungkin karena kita itu belum mengidentifikasi ciri-cirinya, mari kita simak pengertian-pengertian dan contoh-contoh tari. Baru nanti kalian bisa mengerjakan lembaga kerja yang dibagikan oleh Bu Dinda, ya. Jadi sambil Bu Dinda menjelaskan, nanti kalau sudah ada yang menjelaskan kalian kerjakan. Nah, ini beberapa contoh tari tradisional.
Papua. Dari Papua ini ada tari Yosim atau Panca. Bisa disebut dengan Yospan. Sedangkan tari tradisional Papua Barat itu ada tari Alu. Kalau dari Yogyakarta ada tari Kumbang Beksan, Golayon gitu. Itu sama kayak tadi tari Gambyong. Cuman kalau ini yang disebutkan Budinda selain tari Gambyong berarti ada tari Yogyakarta, ada tari Golayon. Kalau dari Bali tari apa itu? Nah, Jawa Tengah tadi? Jawa Barat? Jawa Timur? Oh iya, kalau yang Sumatera Selatan? Bagus. Kalau yang dari Lampung? Aceh? Ya, tari Sehudati. Mungkin ada nggak yang tahu apa itu tari reog? Di dalamnya ada apa aja? Ada apa aja tarinya? Satu, dadak. Ada yang lagi yang bisa nyebutkan? Binti? Iya lagi. Ada yang lain? Bujang Ganong. Yopi? Marok. Satu lagi? Bagus. Lima-limanya itu juga termasuk tari tradisional yang ada di Ponorogo. Lanjut ya. Nah, masuk langsung ke sejarah tari tradisional. Pada zaman prasejarah ini, ciri-ciri tari tradisional itu sudah ada sebenarnya. Ya, kalian perlu cermati ini karena nanti kalian bisa menjawab lembar kerja yang ada di lembaran yang sudah Dinda berikan. Di sini ada gerakannya, ada iringannya, ada gerakan dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya menirukan gerakan binatang karena berburu, proses inisiasi, kelahiran dan panen. Sedangkan instrumennya pada zaman prasejarah itu sangat sederhana, terdiri dari tifa, kendang, tahu ya kendang? Tahu. Serta instrumen yang hanya dipukul secara tetap, bahkan tanpa memperhatikan dinamika. Tata riasnya sederhana, bahkan bisa berakulturasi dengan alam sekitar. Tari ini bersifat sakral karena untuk upacara keagamaan. Oke, ini kalau tadi zaman prasejarah kita langsung menggiring tari tradisi itu pada zaman masuknya agama Hindu. Kalau dalam agama Hindu secara garis besar perkembangannya seni tari itu pada zaman Hindu memiliki beberapa ciri berikut. Satu, gerak-geraknya disusun secara sungguh-sungguh. Kemudian pertunjukan karya tari mulai difungsikan. Karya tari mendapatkan perhatian dan dukungan dari para raja dan bangsawan, sehingga karya tari mempunyai nilai artistik yang tinggi. Karya tari pada masa itu disebut karya tari tradisional. Tema karya tari mulai beragam karena banyak mengambil tema dari cerita Mahabharata, Ramayana, dan cerita Panji. Oke. Itu kalau kita bicara tentang masuknya pada zaman Hindu. Sekarang zaman masuknya Islam. Coba Diana dibaca. Sambil dilihat LKPD-nya itu apa aja yang perlu dicermati, itu ada tabelnya, dilihat dulu anak-anak. Sambil dilihat video yang tidak bukan. Jadi kalian bisa nanti ngerjakan. Ya, dibuka dulu. Ya ya, dibuka. Sambil dikerjakan ditulis nama kelompoknya juga, siapa aja. Ini ada dua. Dilihat. Ini ada termasuk tari apa? Oke, sudah cukup sampai sini. Nah, silahkan Bu Dinda kasih waktu untuk mengerjakan tadi.
Dan ditentukan ya anak-anak, siapa nanti yang presentasi, siapa yang enggak, bagian menjelaskan siapa, itu tolong disiapkan siapa aja namanya temennya ya. Tolong dikasih waktu untuk temennya juga mempersiapkan presentasinya. Jadi kalian kalau bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan Bu Dinda sebutkan tadi. Jadi presentasi dulu aja. Kelompok siapa dulu nih? Bu Dinda tunjuk? Ya. Coba kelompok 3 dulu aja. Yang siap. Ayo presentasi. Berdiri di tempat aja. Tapi yang suaranya keras dan lantang dibaca. Berdiri. Oke. Jadi ya jelaskan namanya sama kelompok siapa. Jelaskan yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil kerja kami. Nomor 1, tari reog, asal daerah Ponorogo, ciri gerak, gagah untuk laki-laki, tegas untuk perempuan, musik iringan, rancak, kostum, banyak, ada yang pakai topeng dan kuda, jumlah penari banyak. Nomor 2, nama tari gerak, asal daerah Bali, ciri gerak, perempuan pemayu, laki-laki tegas, musik iringan, rancak, kostum lemben, jumlah penari banyak. Pertanyaan 1. Apa pengertian dari tradisional menurut kelompok Anda? Tari tradisional yaitu tarian yang diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Contohnya tari reog. Nomor 2. Sebutkan apa saja ciri-ciri yang terdapat pada tarian tradisional. Ciri-ciri tradisional yaitu A. Secara turun-menurun, B. Menggunakan perlengkapan tari, C. Berhubungan erat dengan daya suatu daerah. Nomor 3. Fungsi tari apa saja yang terlihat dari video gambar tersebut? Fungsi tari tradisional pada video tari reog yaitu sebagai sajian pertunjukan, sedangkan kecak sebagai hiburan. Dari ketiga tadi kan sudah menjabarkan jawabannya masing-masing. Mungkin ada yang tidak setuju dengan argumen dari kelompok 1, 2, atau 3. Mungkin ada yang mau berdebat dulu. Dari kelompok siapa ini? Oke, Yopi angkat tangan. Bagus. Berdiri Yopi. Oke, mau debat. Oke. Kelompok kami kelompok 1 kurang menjelaskan bagian pengertian dari tari tradisional dan hanya fokus menjelaskan dari ciri tradisional. Itu ya untuk kelompok 1 ya. Apa bisa diterima? Bisa. Coba. Nah, kemudian karena kalian sudah bisa menjelaskan tari tradisional dan ciri-ciri, kemudian Bu Dinda tadi sudah mencatat kelompok mana yang mendapatkan reward, dan ternyata yang bisa menjawab lengkap tadi termasuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompoknya Diana, iya, kelompoknya Diana. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian sudah sangat membantu Bu Dinda sekali dalam kita menjelaskan masing-masing tentang tari tradisi tadi, dan kalian sudah sangat pandai sekali bisa mencermati apa saja yang ada di tari tradisi dan ciri-ciri tari tradisi. Dengan di sini kalian bisa secara langsung untuk melihat secara langsung itu apa tari tradisi, kalian sudah bisa menggolongkan. Oh, berarti tari reog itu tari tradisi. Oh, berarti tari gambang itu juga tari tradisi. Jadi kalian sudah bisa memecahkan apa itu dengan tari tradisi. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, seperti biasa kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.